Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak sekalian, kelas 5 semuanya. Nah, hari ini seperti janji bapak, kita akan memulai pelajaran tahfiz online untuk pian sekira bisa kayaknya menghafalkan target lulus dari min 2, pian sudah hafal juz 30. Nah, jadi bapak berkisah sedikit sekira pian bersemangat untuk menghafalkan Al-Quran. Anak-anak bapak sekalian, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara perlahan-lahan, tidak langsung satu buku diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi pian kada usah galau, kada usah khawatir langsung menghafal. Pak, ulun bisakah menghafal juz 30? Maka banyak pak. Jadi menghafal Al-Quran itu adalah perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Tapi pada ujungnya kayaknya pian pasti bisa untuk menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran tuh jangan jadi beban. Karena apa? Pian dengan pian menghafalkan Al-Quran, nanti di akhirat pian bisa bersama mama dan abah, memberikan mahkota kepada mama dan abah, beimbai masuk surga. Di surga pun pian akan ketemu lawan mama dan abah pian. Nah, jadi perlu perjuangan, tapi perjuangannya tidak terlalu berat. Kayak apa pak caranya pak menghafalkan Al-Quran sekira ulun nih bisa menghafalkan Al-Quran, walaupun ulun nih orangnya kada tapi bisa menghafal pak. Nah, ini tipsnya. Jadi yang pertama, hafalkan Al-Quran itu satu ayat. Tidak usah langsung banyak ayat. Jadi satu ayat satu hari, satu ayat satu hari. Terus pak, kayak apa caranya pak? Tip pertama tadi satu ayat satu hari. Tips yang kedua, jadi satu ayat satu hari itu berapa lama pak ulun bisa menghafal? Nah, bapak beri tip. Kalau pian mau bersungguh-sungguh ingin menghafalkan Al-Quran, ingin memberikan hadiah terindah kepada mama abah, tips yang kedua adalah pian harus membaca, bukan menghafal ya, membaca satu ayat 40 kali atau 10 menit. Nah, itu caranya. Jadi pian cukup membaca berulang-ulang dengan perlahan-lahan selama 10 menit atau 40 kali. Kapan pak waktunya yang terbagus? Waktu terbaik pian menghafal Al-Quran itu adalah setelah sholat maghrib. Jadi habis sholat maghrib, pian duduk cantik, duduk bungas, pegang Al-Qurannya, pegang buku tahfiznya 10 menit dalam satu hari. Tanpa terasa karena pian waktu lulus min 2 sudah hafal juz 30. Keren kan? Nah, jadi daripada pian duduk kada karu-karuan 10 menit, lulus kada hafal apa-apa, kan sayang. Lebih baik 10 menit santai sambil bepadah lawan mama, bisakah mengawanin ulun menghafal Al-Quran? Nah, seperti itu caranya. Jadi sambil pian duduk, minta kawani mama, minta kawani abah, membaca 10 menit. Kada lawas kalau 10 menit. Mencapai HP pang 10 jam tahan. Masa mencapai Quran 10 menit kada tahan, mencapai buku tahfiz? Apa kata dunia? Nah, itu cara kedua. Jadi pian cukup menghafalkan 10 menit satu hari atau satu ayat. Tips yang ketiga apa pak? Nah, tips yang ketiga ini adalah pian harus tetap bersahabat dengan kawan-kawan pian. Jadi pian bersahabat dengan kawan-kawan pian yang menghafal Al-Quran. Makanya bapak bikin grup hafal Al-Quran ini supaya pian bisa melihat kawan pian. Contoh, si A sudah hafal, si B belum hafal. Pas si B ini melihat si hafal, kan pian supan, masa lawan si A kalah? Padahal sama-sama main bola, sama-sama main masak-masakan. Ya Allah. Nah, jadi pian harus berkawan dengan para penghafal Al-Quran. Kalau pian berkawan lawan tukang bengkel, pian harap membengkel. Kalau pian berkawan lawan tukang main game Free Fire, pian bisa harap main game Free Fire. Nah, supaya pian harap menghafal Al-Quran, pian harus berkawan dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Siapa kawan-kawan menghafal Al-Quran? Tuh di kelas pian semuanya pasti ada yang harap menghafal Al-Quran. Wih, yang duluan nih, duluan menggandeng mama lawan abah masuk surga berdua. Wih, kan enak didengar. Nah, itu caranya. Jadi cuma 3 aja tipsnya.
tipsnya ini kada berat, kada disuruh mengangkat beban 100 kilo, kada suruh buka 5 kilometer setiap hari, kada disuruh angkat besi, kada disuruh push up. Tipsnya cuman duduk cantik, duduk bungas selama 10 menit satu hari dengan mengulang 40 kali dan berteman dengan orang-orang yang mau menghafal Al-Quran. Nah itu. Oke, jadi pelajaran kita hari ini adalah itu tadi. Kira pian mau menghafal Al-Quran, kalau pian kada bisa pak ulun membacanya nih tapi bisa nih, ya sudah diganti deh, dengarkan suara bapak nih, dengarkan habis ini suara bapak, nanti bapak kirim audionya setelah maghrib pian dengarkan tuh 10 menit aja. Berapa kali kah pian, berapa kali ulang kah, pokoknya 10 menit pian beri waktu di jam pian. Contoh maghrib jam 7, nah jam 7 sampai jam 7:10 pian mendengarkan suara bapak. Itu aja selama 1 minggu. Bapak yakin target kita 5 ayat 1 minggu pian hafal. Kada usah pian membaca, pian cukup mendengarkan suara bapak. Sambil melepas kangen nih sama bapak ya. Oke. Nah, oke, bapak contohkan. Nanti bapak kirimkan video suara bapak khusus untuk menghafal 5 ayat. Kelas 5 tugasnya menghafal surah Al-Balad dan sampai kepada surah Al-Mutaffifin, di bawah Al-Mutaffifin. Nah, jadi sedikit aja, cuman 7 surah dibagi 1 tahun. Jadi ada yang 4 surah 1 semester, ada yang 3 surah 1 semester. Dan itu ringan-ringan menurut bapak, cuman 19 ayat, 20 ayat. Asal pian mau yang kayak bapak padahi tadi, 10 menit duduk cantik mendengarkan atau membaca dan berteman dengan orang-orang hafal Quran, insyaallah pian, walaupun pian santai main game, kada masalah, bapak akan tetap mendukung dan selalu mendoakan. Nah, contohnya nih 1 sampai 5 lah bapak di sini supaya cepat. Berapa detik kah? Ini detik ke 7 titik. Ya, kita mulai di 7:15. Siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Shadaqallahul azim. Cuman 30 detik. Nah kan, cuman 30 detik. Terlawas. Kayaknya minggu depan 5 ayat lagi, minggu depan 5 ayat, jadi gunung deh hafalan pian. Jadi 1 juz 30, bahkan bisa lebih. Nikmati menghafal Al-Quran lah. Tetap pian semangat. Karena apa? Tujuan pian menghafal Al-Quran karena pian mencintai orang tua pian, karena pian mencintai Allah. Kita lanjutkan minggu depan dan dengarkan suara bapak 5 ayat setiap selesai sholat maghrib. Boleh mendengarkan suara bapak atau boleh baca ayat Al-Quran sendiri. Terima kasih anak-anak bapak, selalu semangat, selalu bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa membawa pian, memberi syafaat pian dan keluarga pian di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sayang kalian. Dadah.